Army of God. Selamat datang di ibadah AOG Regional Jawa Tengah dan DIY. Aku percaya hadirat Tuhan ada dimanapun saat ini kalian berada loh, karena nggak ada jarak dalam hadirat Tuhan. Nah, hari ini aku mau menyambut buat teman-teman yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah online hari ini. Welcome home, seneng banget lihat kalian bisa ada bersama dengan kami. Nah, untuk kalian yang pengen tahu informasi lebih lanjut tentang gereja kita, tentang Connect Group, dan informasi yang lain, bisa untuk follow Instagram kami di GMS Semarang dan juga YouTube kami dengan nama GMS Semarang. Nah, saat ini yuk siapkan hati kita, siapkan posisi terbaik, kita mau mulai ibadah hari ini. Dan aku rindu untuk berdoa buat kalian semuanya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kesempatan siang hari ini. Kalau kami masih diberikan kesempatan untuk ibadah sekali lagi hari ini, Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Kami rindu untuk menerima berkat-Mu lebih dan lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat beribadah. Shalom Army of God, siap buat terangi dunia hari ini, amin. 1, 2, 3, say whoa, oh, 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 oh. Whoa, oh, 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 oh. Whoa, oh, 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 oh. Sekali lagi katakan whoa, oh, 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 oh. Whoa, oh, 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 oh. Whoa, oh, oh, oh. Katakan bangkit, bangkit, ku mau bangkit bagimu, bersinar dan memuliakanmu. Maju, ku mau maju bagimu, berjalan dengan kuat imanku. Mari angkat tangan, angkat kedua tangan kita teman-teman. Ku mau hidup jadi terangmu, terangi dunia di sekelilingku. 1, 2, 3, jump. Bangkit dan bersinar bagimu, serukan namamu atas kemenanganku. Maju dan tinggikan namamu, saksikan kemenangan, nyatakan kaulah Tuhan di hidupku. Wow, oh, 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 oh. Wow, oh, 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 oh. Wow, oh, 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 oh. Nyanyikan lagi dari awal teman-teman, bangkit, bangkit, ku mau bangkit bagimu, bersinar dan memuliakan. Kami mau maju bersamamu Tuhan. Maju, ku mau maju bagimu, berjalan, berjalan dengan kuat imanku. Angkat tanganmu Army of God. Ku mau hidup jadi terangmu, terangi dunia di sekelilingku. Jump, 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 jump. Bangkit dan bersinar bagimu, wow, serukan namamu atas kemenanganku. Maju dan tinggikan namamu, saksikan, saksikan kemenangan, nyatakan kaulah Tuhan di hidupku. Sambil angkat kedua tanganmu, katakan bangkit dan bersinar bagimu. Ini doa kami Tuhan, serukan namamu atas
mau maju, maju dan tinggikan namamu, saksikan kemenangan, nyatakan kaulah Tuhan. Let's go! Bangkit dan bersinar bagimu, serukan namamu atas kemenanganku, maju dan tinggikan namamu, wow, saksikan kemenangan, nyatakan kaulah Tuhan di hidupku. Wow, oh, 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 oh. Wow, oh, 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 oh. Wow, oh, 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 oh. Satu kali lagi katakan. Wow, oh, 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 oh. Wow, oh, 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 oh. Wow, oh, 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 oh. Sorakan haleluya. Biar namamu dimuliakan hari ini Tuhan, melalui pujian dan penyembahan kami. Biar hatimu disukakan ya Bapa. Katakan, oh the glory of your presence. Oh the glory of your presence. We your temple, give you reverence. Katakan, come and rise, come and rise from your rest and be blessed by our praise as we glory in your embrace. As your presence now fill this place. Oh, the glory of your presence, Lord, of your presence. Ini kami bait-Mu Tuhan. We your temple, give you reverence. Come and rise from your rest and be blessed by our praise as we glory in your embrace. Whoa, whoa. As your presence now fill this place. Lift up your voice and sing. Come on, come and rise. Come and rise from your rest and be blessed by our praise as we glory in your embrace. As your presence now fill this place. Sekali lagi katakan dengan suara yang terbaik teman-teman. Come and rise from your rest
presence, Lord. Now feel this place. Biar namamu dimuliakan, diberkati kau Tuhan. Dengan pujian kami, dengan pujian kami. Let your name be glorified, be magnified, exalted highest, oh God. Oh, Jesus, Jesus. Oh God, we magnify your name, glorify your name. Sambil angkat kedua tanganmu teman-teman. Your love is wonderful. We want to live for you. Leave your name on high. Your grace is beautiful. Your grace is wonderful. We magnify your name, glorify your name. Your love is beautiful. Your love is wonderful. We want to live for you. Leave your name on high. Your grace is beautiful. Your grace is wonderful. Haleluya. Siapa yang diberkati dengan pujian penyembahan yang baru saja kita naikkan, boleh angkat tangan dimanapun kalian berada. Dan kita juga percaya bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas oleh keadaan. Bahkan di tengah-tengah situasi yang susah ini, kuasa Tuhan tetap nyata loh guys. Nah, aku mau membacakan beberapa victory report dari teman-teman Army of God. Yang pertama adalah Rian. Awal pandemi saya masih bekerja, namun bulan lalu saya harus meninggalkan pekerjaan saya di situasi di mana cari kerjaan sulit. Namun setelah saya keluar, Tuhan tetap menyertai saya. Saya saat ini fokus pada usaha yang menjadi mimpi saya sebelumnya. Bahkan baru-baru ini ada pekerjaan baru ditawarkan pada saya. Wow, luar biasa Tuhan kita ya guys. Oke, yang kedua ada dari Rere. Takut banget kalau nilai IP-nya jadi jelek. Karena jujur rasanya nggak bisa maksimal. Dan kondisi ekonomi keluarga juga ada sedikit masalah. Tetapi memang Tuhan selalu menyertai. IP semester ini beneran melebihi ekspektasiku. Dan ekonomi keluarga juga dipulihkan. Bahkan saya pribadi dibukakan peluang untuk dapat penghasilan tambahan. Bahkan sejak pandemi saya bisa melihat papa dan mama saya mulai join ibadah online. Wow, tepuk tangan buat Tuhan kita dimanapun kalian berada guys. Excited banget gak sih dengan karya Tuhan yang sangat besar? Dan yang terakhir ada dari Adriel. Selalu ada pelangi sehabis hujan. Pandemi membuat aku kehilangan banyak hal dan mengalami kemunduran dalam banyak area. Tetapi Roh Kudus membantu saya melihat apa yang selama ini tidak bisa saya lihat karena keluh kesah saya. Ajaib karena pekerjaan keluarga masih berjalan dengan baik. Ajaib karena keluarga sehat. Ajaib karena saya masih bisa kuliah dan masih memiliki orang yang mengasihi saya. Wow, puji Tuhan, luar biasa banget gak sih guys karya Tuhan kita yang sangat luar biasa ini. Nah, oleh karena itu buat teman-teman yang mengalami pergumulan dan rindu ingin didoakan, gak usah ragu-ragu untuk menghubungi kami di nomor 08222 3000 390. Nah, tiba saatnya kita memberikan persembahan. Persembahan bisa dilakukan dengan cara transfer atau scan QR code yang tertera pada layar kalian. Dan aku juga mau mengucapkan nih, happy birthday buat kalian semuanya yang berulang tahun di sepanjang bulan Agustus ini. Aku rindu berdoa buat kalian semuanya. So, arahkan tangan kalian ke layar dan kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat 1 tahun yang Kau telah tambahkan lagi dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Berkati, jagai, sertai setiap langkah kami. Jadikan kami seorang anak-anak yang makin excellent dalam setiap pekerjaan kami Tuhan. Dan kami percaya masa depan kami ada dalam tangan-Mu. Dan kami juga mau berdoa Tuhan buat setiap persembahan yang ada. Kuduskan, sucikan persembahan ini biar kiranya juga bisa jadi berkat buat pertumbuhan gereja kami ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah
sebentar lagi kita akan menerima berkat firman Tuhan yang akan dibagikan oleh Pastor Bernard Samuel. Pastor Bernard Samuel adalah Gembala GMS Regional Jawa Tengah dan DIY. So persiapkan hati kalian, persiapkan juga posisi yang terbaik ya guys. Dan selamat menikmati berkat firman Tuhan. Shalom Jemaat AOG, dimanapun kalian berada, Pastor Bernard berdoa kalian di dalam kondisi yang baik-baik, di tengah pandemik lalu memasuki juga pola hidup yang baru, serta mampu beradaptasi. Pastor Bernard sih berharap supaya kalian generasi muda jangan membandingkan dengan masa-masa yang lalu sebelum pandemik, lalu merasa lebih enak, lebih bisa berkarya. Kalau Tuhan izinkan terjadi hal yang seperti ini, justru ada maksud dan rencana Tuhan. Dan Pastor Bernard yakin Tuhan menuntun kita di dalam kemenangan yang satu kepada kemenangan yang berikutnya. Oleh karena itu firman Tuhan hari ini akan sangat relevan menuntun kita, membawa kita sebagai generasi muda. Bagaimana kita mengalami kemenangan. Dan Pastor Bernard beri judul khotbah kali ini yaitu The Armor of God. Atau perlengkapan senjata Allah. Mari buka Alkitab kita bersama-sama di dalam kitab Efesus pasal yang ke-6. Ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-18 kita belajar dari firman Tuhan relevan bagi kita bagaimana kita bisa menaklukkan setiap kondisi dalam hidup kita. Ayat yang ke-10 Efesus pasal yang ke-6. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Rasul Paulus berkata kita bisa kuat kalau kita kuatnya di dalam Tuhan. Kuat di dalam Tuhan adalah kunci kemenangan karena bergantung kepada Tuhan yang adalah sumber kekuatan yang tidak terbatas. Generasi muda boleh pandai, IQ kita boleh tinggi. Kita boleh punya koneksi. Kita boleh punya sumber daya tertentu dalam hidup kita. Kalian boleh kaya, boleh hebat, boleh punya segala sesuatu. Tetapi tahukah segala sesuatu yang kita miliki tidak akan pernah bisa memampukan kita menaklukkan kondisi di sekitar kita. Hanya orang-orang yang mengerti tinggal di dalam kekuatan Tuhan akhirnya menempel pada sumber kekuatan yang tak terbatas. Orang-orang yang seperti itu akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Tidak ada yang salah dengan kepandaian, tidak ada yang salah dengan sumber daya, tidak ada yang salah dengan kekayaan. Kelola dengan baik sumber daya itu. Tapi ketahuilah sumber daya itu tidak membuat kita mampu menaklukkan kondisi di sekitar kita. Paulus berkata, kuatlah di dalam Tuhan, kuat di dalam kekuatan kuasanya. Bahkan seorang perenang hebat pun, seorang yang juara renang, entah jarak yang pendek, jarak yang jauh sekalipun. Kalau dia diceburkan, dicemplungkan di dalam samudra yang begitu raya, samudra yang begitu luas. Mungkin beberapa waktu dia bisa bertahan. Tapi bagaimana mungkin dia bisa menaklukkan kedahsyatan alam yang begitu luar biasa. Bahkan dia perenang hebat sekalipun. Demikian juga kita. Seperti seorang perenang itu mungkin kita bisa berenang dan kita bisa mahir di kolam renang. Tapi ketika dicemplungkan di dalam tantangan yang sesungguhnya yang begitu besar. Kemampuan kita ternyata terbatas. Kita butuh menempel pada Tuhan yang menjadi sumber kekuatan yang tak terbatas. Lalu ayat yang ke-11 dikatakan demikian sampai 13. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Dalam ayat 11 dan 13 Rasul Paulus menulis 2 kali, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Ternyata ada 2 fungsi nih generasi muda perlengkapan senjata Allah. Menurut ayat yang ke-11 dikatakan fungsinya adalah supaya kita bertahan melawan tipu muslihat iblis. Perlengkapan senjata Tuhan membuat kita bisa bertahan melawan tipu muslihat. Tetapi fungsi yang kedua di dalam ayat yang ke-13, perlengkapan senjata yang sama. Fungsinya adalah supaya kita bisa mengadakan perlawanan pada hari yang jahat.
Jadi selengkap senjata Allah fungsinya untuk kita bertahan. Tetapi yang kedua fungsinya untuk kita bisa mengadakan perlawanan. Kita tidak tinggal diam. Betapa hebatnya selengkap senjata Allah yang Tuhan karuniakan di dalam hidup kita. Selengkap senjata Allah begitu penting. Yang pertama untuk melawan tipu muslihat. Tipu muslihat kalau kita perhatikan di dalam bahasa asli, bahasa perjanjian baru, Alkitab kita bahasa Yunani, dipakai kata metodeia. Kenapa sih Pastor Bernard susah-susah menunjukkan kepada kalian bahasa asli daripada Alkitab perjanjian baru supaya kita mengerti tipu muslihat itu apa sih maksudnya? Tipu muslihat adalah seni menaklukkan dengan cara menipu atau melakukan hal yang curang. Seni menaklukkan dengan hal menipu atau lakukan hal yang curang. Selengkap senjata Allah memampukan kita bertahan melawan cara-cara curangnya iblis untuk menjatuhkan kita. Kalau iblis menjumpai kita di dalam tampang yang menyeramkan, kita bisa langsung tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Meskipun mungkin sebagian kecil daripada jemaat AOG ketakutan kalau mungkin lihat bayangan hitam begitu malam-malam atau mungkin lihat penampakan iblis dengan postur yang menakutkan. Tetapi kalau datang begitu kita bisa langsung tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Tapi kalau iblis datangnya dengan tipu muslihat, tahukah itu lebih berbahaya? Karena kadangkala kita tidak menyadari serangan iblis. Dia menggerogoti dari dalam, membuat kita bimbang, takut, khawatir dan ragu. Itu justru yang membuat banyak generasi muda yang justru hancur. Kalau jelas-jelas iblis datang dengan tampang yang menyeramkan, kita langsung tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Nama Tuhan Yesus berkuasa. Tidak ada nama yang lebih tinggi daripada nama Tuhan Yesus. Dia di atas segala nama. Tapi iblis menggerogoti dari dalam dengan cara kebimbangan, keraguan, tipu muslihat, metodeia. Itu justru berbahaya, menggerogoti iman dan hati kita. Banyak isu-isu yang kita temui, apalagi dengan teknologi informasi, dunia internet, kita bisa menerima banyak informasi. Satu sisi kelebihannya kita bisa banyak belajar, internet seperti perpustakaan dengan ratusan ribu jutaan sumber. Tetapi juga yang lemah atau kekurangannya adalah banyak juga hal-hal yang membingungkan, yang menyesatkan atau membuat kita bingung dengan isu-isu yang terjadi. Ada isu-isu seputar flat earth lah, bumi yang datar. Ada isu seputar LGBT, ada isu seputar positive thinking. Belum lagi agama yang satu menjelekkan agama yang lain. Mungkin kita juga temui di media sosial. Dan bukan hanya antar agama menjelekkan, kadang-kadang di dalam agama Kristen sendiri saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Oh, terlalu banyak isu yang kita terima sebagai generasi muda. Apalagi dengan teknologi internet, teknologi informasi. Yang bisa membuat kita bingung, takut. Dan akhirnya justru meninggalkan iman kita kepada Tuhan. Itulah justru yang berbahaya. Dan tahukah generasi muda, selengkap senjata Allah membuat kita bertahan melawan metodeia. Meskipun seni menaklukkan kita. Seni dengan curang iblis coba menaklukkan kebimbangan, keraguan. Tapi dengan senjata Allah, dengan mengandalkan Dia, kita bisa melewati, kita bisa memahami mana yang benar, mana yang sesat. Pastor Bernard jadi teringat sebuah cerita bagaimana hebatnya bangsa Israel di zaman ribuan tahun yang lalu. Gak bisa ditaklukkan oleh bangsa manapun. Pastor Bernard ingat sebuah kisah yang menarik, yaitu antara Bileam dan Balak bin Sipor, orang Moab. Mari kita lihat kisahnya singkat saja, Bilangan 22 ayat 2. Pastor Bernard tunjukkan bagaimana justru serangan dari dalam itu menghancurkan. Bilangan 22 ayat 2, Balak bin Sipor melihat segala yang dilakukan Israel kepada orang Amori. Maka sangat gentarlah orang Moab terhadap bangsa itu karena jumlahnya banyak. Lalu muak dan takutlah orang Moab karena orang Israel. Lalu berkatalah orang Moab kepada para tua-tua Midian. Tentu saja laskar besar itu akan membabat habis segala sesuatu yang di sekeliling kita. Seperti lembu membabat habis tumbuh-tumbuhan hijau di padang. Adapun pada waktu itu Balak bin Sipor menjadi raja Moab. Raja ini mengirim utusan kepada Bileam bin Peor ke Petor yang di tepi sungai Efrat.
ke negeri teman-teman sebangsanya untuk memanggil dia dengan pesan. Ketahuilah ada suatu bangsa keluar dari Mesir. Sungguh sampai tertutup permukaan bumi olehnya dan mereka sedang berkemah di depanku. Ayat yang ke-6. Karena itu datanglah dan kutuk bangsa itu bagiku. Sebab mereka lebih kuat daripadaku. Mungkin aku sanggup mengalahkannya dan menghalaunya dari negeri ini. Sebab aku tahu siapa yang kau berkati, dia beroleh berkat. Dan siapa yang kau kutuk, dia kena kutuk. Ada seorang raja Moab namanya Balak. Lihat bangsa Israel, mereka ketakutan. Wah, kita akan dibabat habis seperti lembu sapi makan rumput. Bayangkan musuh Israel ketakutan. Dan kalau kalian perhatikan ceritanya nanti, baca kisah berikutnya, pasal-pasal berikutnya, kalian lihat bangsa Israel itu tangguh sekali, tak terkalahkan oleh musuh. Lalu bagaimana caranya? Akhirnya Balak ini bisa menang. Kenapa dia bisa menang? Ternyata dia lakukan hal yang curang. Cara yang dia lakukan, dia gak bisa langsung frontal serang. Dia tahu nih kalau bangsa Israel berbuat dosa, meninggalkan Tuhannya, bangsa Israel pasti hancur. Caranya adalah digoda oleh perempuan-perempuan Moab. Akhirnya bangsa Israel menikah dengan perempuan Moab. Bukan hanya berhenti sampai situ. Akhirnya bangsa Israel meninggalkan Tuhan dan menyembah Allah atau ilahnya, musuhnya bangsa Moab. Perhatikan, detik mereka dibuat bimbang, detik mereka dibuat ragu, boom, bangsa Israel langsung hancur. Demikian iblis juga. Iblis tahu kalau langsung menyerang kita dengan frontal dia gak bisa. Karena Tuhan ada dalam hidup kita. Tetapi kalau dia menyerang dari dalam, membuat kita ragu, bingung. Apalagi dengan media sosial. Banyak isu yang tadi Pastor Bernard ceritakan. Banyak isu di sana sini. Akhirnya generasi muda bingung, bimbang. Akhirnya meninggalkan Tuhan, meninggalkan gereja, meninggalkan Alkitab. Disitulah boom, hancurlah generasi muda. Oleh karena itu hati-hati generasi muda. Pastor Bernard berdoa supaya kalian menggunakan selengkap senjata Allah. Bertahan melawan tipu muslihat iblis, metodeia. Karena dia begitu curang untuk menghancurkan kita. Tidak secara frontal, dia masuk lewat kebimbangan keraguan di pikiran, kebimbangan keraguan di hati. Kalau itu yang terjadi, hancurlah anak-anak Tuhan. Tapi Alkitab ini mengajar bagaimana kita bisa menang. Kembali kepada Efesus, pasal yang ke-6 mengenai selengkap senjata Allah. Dan fungsi yang kedua tadi dikatakan supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat. Jadi selengkap senjata Allah fungsinya dua, bertahan melawan tipu muslihat. Yang kedua, mengadakan perlawanan pada hari yang jahat. Apa sih hari yang jahat? Di dalam bahasa Yunani, bahasa asli Alkitab Perjanjian Baru, hari yang jahat dipakai kata poneros. Apa itu poneros? Poneros adalah kondisi buruk yang penuh dengan tekanan dan gangguan sehingga menyebabkan sakit dan menderita. Pastor Bernard mengerti kok, meskipun kita anak Tuhan, tetap tekanan, himpitan, penderitaan, masalah menekan kita, bukan? Itulah hari yang jahat. Menurut Rasul Paulus, selengkap senjata Allah meskipun kita menghadapi kondisi sulit sukar, penuh dengan tekanan. Selengkap senjata Allah yang kita pakai dari kepala sampai kaki membuat kita dapat mengadakan perlawanan. Oleh karena itu jangan bandingkan masa kita hari ini dengan masa lalu sebelum pandemik. Kayaknya lebih enak, lebih bisa berkarya, bisa lakukan sesuatu. CG bisa offline, ibadah bisa offline atau onsite. No. Jangan tinggal di masa lalu. Tinggal hari ini dan berjalan dalam masa depan bersama dengan Tuhan. Tuhan kasih karunia, Tuhan kasih hikmat. Pastor Bernard berdoa jemaat AOG, jemaatnya gereja Mawar Sharon anak muda gak boleh kalah dengan keadaan. Oh gak bisa melayani, CG gak enak, ibadah kan rasanya ada yang kurang. Studi pendidikan kita di sekolah harus online, semua orang rasanya kurang ini kurang itu. Lalu kita merasa kita kalah, no. Firman Tuhan katakan kepada kita, selengkap senjata Allah bukan hanya bertahan melawan tipu muslihat, tapi supaya kita bisa melawan hari yang jahat. Hari yang penuh tekanan, hari yang penuh himpitan. Dan Pastor Bernard berdoa jemaat AOG diperlengkapi demikian. Kita bukan loser, bukan pecundang, bukan orang yang kalah. Tuhan berkata bukankah kita lebih daripada pemenang. Ketika himpitan tekanan tak membuat kita mundur daripada iman kita kepada Tuhan. Baru kita disebut sebagai umat yang lebih daripada pemenang.
Dan ayat 14, 15, 16, 17 menjelaskan ada 6 perlengkapan senjata Allah. Yang pertama ikat pinggang kebenaran. Yang kedua baju sirah keadilan. Yang ketiga kasut kerelaan memberitakan Injil. Keempat perisai iman. 5 ketopong keselamatan. Dan yang keenam pedang roh yaitu firman Allah. Dalam ayat 14 sampai 17 diceritakan oleh Rasul Paulus ada 6 perlengkapan yang harus kita pakai setiap hari. Mari kita lihat satu persatu ayat yang ke-14. Dikatakan jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Catat yang pertama ikat pinggang kebenaran. 6 perlengkapan senjata ini Paulus pakai analogi karena waktu itu tentara Romawi lagi berkuasa. Kalau kalian suka nonton film perang atau main game perang, ya kira-kira gambarannya tentara itu dari kepala sampai kaki itu dilindungi semua. Perlengkapan yang pertama ikat pinggang kebenaran. Seorang tentara harus pakai ikat pinggang supaya memastikan senjata, baju, perlengkapan, bahkan termasuk celana yang dia pakai berada dalam posisinya. Kalau hari ini kita pakai ikat pinggang, bukankah ikat pinggang itu memastikan berada segala sesuatu berada di posisinya. Apa makna rohani daripada ikat pinggang? Kebenaran seperti ikat pinggang yang memastikan segala sesuatu dalam hidup kita berada di dalam posisinya. Dan yang bisa mengikat itu, yang bisa memastikan tidak berubah apa yang kita punya, apa yang kita miliki, aspek hidup kita. Itu hanyalah kebenaran. Kebenaran seperti ikat pinggang yang memastikan tidak berubah apapun yang kita pakai, apapun yang kita miliki. Yang tidak berubah-ubah. Kalau kita bertanya, lalu apa sih kebenaran? Alkitab mengajar kita, ada 3. Yesus adalah jalan dan kebenaran. Yang kedua, firman-Ku katanya adalah kebenaran. Yang ketiga, Roh Kudus adalah roh kebenaran. Ya sebetulnya 3 itu juga satu sih. Tapi firman Tuhan mengajar kepada kita, apa sih kebenaran yang membuat hidup kita itu tidak tergoyahkan, yang membuat kita itu tidak goyah, tidak bimbang, dan semua berada di dalam posisinya. Ketika kita selalu belajar daripada teladan Tuhan Yesus Kristus. Karena ingat Yesus adalah kebenaran. Di zaman-zaman ini kebenaran menjadi relatif. Kenapa relatif? Karena kebenaran sesuai sangat subjektif. Orang per orang bisa beda. Apa yang dianggap seorang benar bisa dianggap orang lain salah, demikian sebaliknya. Oh dunia hari ini penuh dengan kebingungan. Dan kebenaran yang sejati berbicara mengenai Tuhan Yesus. Ikat pinggang itu yang memastikan kita kokoh berdiri. Kalau kita bingung di dalam bersikap, bertingkah laku. Kalau kita bingung di dalam meresponi setiap kondisi kejadian. Perhatikan bagaimana Yesus meresponi. Perhatikan bagaimana Yesus Kristus hidup. Dia dihianati, tapi tidak membalas. Dia ditinggalkan murid-muridnya, tetapi dia tetap mengasihi. Itulah kebenaran, itulah Yesus Kristus. Ketika dia diperhadapkan kepada pajak, orang-orang ingin menjebak dia. Dia berkata, bayarlah kepada Kaisar apa yang patut diberikan kepada Kaisar. Dan kepada Tuhan apa yang patut Tuhan terima. Apakah kebenaran itu yang pertama Yesus Kristus. Generasi muda tirulah teladan Yesus dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam belas kasihan, dalam tindakannya. Bagaimana pada akhir terakhir ketika dia disalib pun dia berkata, Bapa ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Supaya kita mengerti kebenaran, lihat teladan Kristus. Apakah kebenaran yang kedua tadi Pastor Bernard bilang adalah firman Tuhan. Bersekutulah dengan firman Tuhan. Di situ ada prinsip-prinsip yang membuat kita firm, yang membuat kita tidak tergoyahkan. Oleh karena itu generasi muda, jangan gantikan pembacaan Alkitab kita dengan hanya informasi atau khotbah-khotbah di media sosial. Yang kadang-kala kita nggak mengerti juga nilainya apakah sesuai dengan Alkitab kita atau tidak. Dan yang ketiga kebenaran adalah Roh Kudus. Dia yang menuntun kita, beri diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kita menemukan kebenaran seperti ikat pinggang, membuat kita tidak goyah, membuat kita tidak ragu. Itulah kebenaran.
Perlengkapan yang kedua adalah baju sirah keadilan. Tentara Romawi atau seorang tentara memakai baju sirah untuk melindungi badannya. Karena di badan ini ada organ-organ dalam di baliknya yang sangat vital. Terutama yang namanya jantung. Apakah makna rohani kalau gitu baju sirah keadilan? Tahukah generasi muda keadilan itu seperti baju sirah yang melindungi bagian yang vital dalam hidup kita. Hidup manusia ditentukan oleh jantung, ya kan? Ketika jantung seseorang di rumah sakit, dia meninggal dunia. Jantung menentukan hidup mati secara fisik. Demikian yang namanya hati kita. Keadilan seperti baju sirah menutupi bagian terpenting, melindungi bagian terpenting. Apa bagian terpenting kita? Adalah hati. Di dalam Amsal 4 ayat 23 ayat yang terkenal, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah apa? Terpancar kehidupan. Sama seperti jantung manusia menentukan hidup dan mati secara fisik, secara tubuh. Demikian hati kita menentukan apakah kita hidup atau mati secara rohani. Dan keadilan seperti baju sirah yang melindungi bagian yang terpenting, yaitu hati. Dan apakah keadilan kalau begitu? Keadilan adalah yang melindungi jantung kita, melindungi hati kita, adalah kondisi yang berkenan di hadapan Tuhan. Kondisi yang penuh dengan integritas, kemurnian hidup, pikiran, perasaan, dan tindakan yang benar. Generasi muda, kalau kita tinggal di dalam kehidupan yang penuh dengan integritas, tidak bermuka dua, betul-betul tulus murni, tidak ada kepalsuan, tidak penuh kepalsuan. Keadilan yang seperti itu melindungi bagian yang penting dalam hidup kita, yaitu hati kita. Penuh dengan integritas, pikiran dan perasaan kita penuh dengan apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan. Keadilan seperti itu melindungi kita dari hal-hal yang membahayakan, seperti baju sirah yang melindungi kita. Oleh karena itu generasi muda, hiduplah dengan murni, dengan tulus, penuh integritas. Integritas itu maksudnya apa yang kita lakukan di hadapan banyak orang dengan apa yang kita lakukan ketika orang lain tidak ada tetap sama. Integritas artinya apa yang kita katakan itu juga yang kita lakukan. Kita melakukan apa yang kita katakan dan kita mengatakan apa yang kita lakukan. Itulah integriti. Itu seperti baju sirah yang melindungi hati kita. Perlengkapan yang ketiga ayat 15. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Seorang tentara harus pakai boot, harus pakai sepatu khusus. Supaya dia bisa berjalan jauh, supaya medan apapun dia bisa labrak, bisa jalani saja. Untuk mengalahkan musuh, memenangkan pertempuran. Apa makna rohaninya? Sepatu kerelaan memberitakan Injil. Inilah makna rohaninya. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita melangkah, apapun yang kita lakukan. Akhirnya harus ini. Akhirnya adalah Injil diberitakan. Maksudnya Injil diberitakan, orang lain mengenal Yesus lewat hidup kita. Mau kita seorang student, mau kita anak SMP, SMA, mahasiswa, mau kita sudah berkeluarga, bekerja sekalipun. Ending perjalanan kaki kita bukan sekedar kaya sukses bagi diri kita, tapi akhirnya orang kenal Tuhan Yesus lewat hidup kita. Kalau itu langkah hidup kita, kalau itu perjalanan yang kita lakukan, itu membuat kita bisa bertahan melawan tipu muslihat iblis, membuat kita bisa mengadakan perlawanan. Karena pada akhirnya Tuhan Yesus yang dimuliakan, yang ditinggikan. Pakailah itu setiap hari. Kalau kita ada di rumah, kebanyakan ada di rumah karena kuliah sekolah kita online. Pakai tetap kasut kerelaan memberitakan Injil. Keluarga, orang tua kita kenal Yesus lewat kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang ada di keluarga, yang ada di komunitas, yang ada di kampus, yang ada di sekolah kita. Yang ada di gereja kita. Dalam bahasa Indonesia dipakai kata kerelaan. Tepat juga karena orang yang gak rela bagaimana mungkin bisa memberitakan Injil. Tapi di dalam bahasa Inggrisnya bukan hanya dipakai kata kerelaan, tetapi dipakai kata persiapan, preparation, atau bahkan readiness.
Saya teringat Paulus berkata, siap nggak siap, baik tidak baik waktunya, beritakanlah Injil. Jangan bingung, pandemik begini, kayaknya nggak bisa memberitakan Injil. Siapa bilang? Banyak generasi muda yang stres. Tahu nggak kalau orang-orang stres itu, justru itu adalah jalan masuk yang mudah untuk Kristus diceritakan. Karena kalau orang dalam kondisi baik-baik, susah cerita soal Injil. Ngomong lagi kaya, lagi hebat, lagi pandai, kondisi lagi oke-oke. Lagi baik-baik saja, justru kondisi kritis membuat pintu Injil makin mudah masuk. Dan itulah kasut kerelaan memberitakan Injil. Ayat 16, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api daripada si jahat. Seorang tentara bukan hanya baju, bukan hanya ikat pinggang, tetapi dia juga pakai perisai. Perisai memastikan bisa melindungi dari panah yang jauh. Perisai tinggal diangkat, melindungi seluruh bagian tubuhnya. Apa makna rohaninya? Iman kita. Iman itu berarti kepercayaan kita kepada Tuhan. Tidak ragu, tidak bimbang. Tuhan adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah sekali-kali setia. Tak pernah meninggalkan, membiarkan kita. Itu iman. Iman seperti perisai. Membuat kita terlindungi di dalam semua aspek hidup kita. Dan iman tidak statis. Iman itu dinamis. Iman itu bertumbuh. Semakin iman kita bertumbuh, semakin banyak area yang di cover. Kekudusan, keuangan, masa depan. Makin iman kita bertumbuh ke arah Tuhan. Makin kita mengenal Dia, makin tidak kita ragu. Makin iman itu mengcover seluruh bagian aspek hidup kita. Jangan izinkan satu bagian tubuh kita keluar daripada perisai itu. Dengan mudah ditembak oleh panah api. Dan sekali kena satu bagian tubuh kita terbakar lama-kelamaan. Kita tidak izinkan misalkan Tuhan, aku gak percaya kalau Tuhan itu bisa menyertai studi atau pekerjaan tangan. Itu seperti kita mengeluarkan tangan kita daripada iman kita. Dan pum, dipanah langsung oleh si jahat. Dan nanti ya kekhawatiran ini bukan hanya soal pekerjaan, bukan hanya soal studi saja. Api itu akan merembet. Kalau mau percaya kepada Tuhan, percaya seutuhnya. Dia yang pegang hidup kita seluruhnya 100%. Biarkan iman kita bertumbuh kepada Dia. Ayat yang ke-17, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh yaitu firman Allah. Ketopong berfungsi untuk melindungi seorang tentara, melindungi kepalanya dari serangan musuh. Demikian juga makna rohaninya. Anak-anak Tuhan butuh memakai ketopong keselamatan. Siapa keselamatan itu? Keselamatan itu Yesus sendiri. Kenakanlah pikiran Kristus maksudnya. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas di mana Kristus tinggal. Rasul Paulus di dalam kitab yang lain menceritakan itu juga. Filipi 4 ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kenakanlah Kristus dalam pikiran kita. Apa yang kita pikirkan, kita belajar untuk mengingat apa yang Kristus pikirkan. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Dan medan peperangan terhebat bermula dari pikiran kita. Kalau dalam pikiran kita mudah ditaklukkan, tinggal tunggu sebentar, tindakan kita pun akan menjadi tindakan yang kalah. Dan perlengkapan senjata yang terakhir, yaitu pedang roh, firman Allah. Seorang tentara diperlengkapi juga seorang prajurit dengan pedang senjata untuk menyerang. Makna rohani firman Allah adalah pedang roh untuk menyerang dan bertahan. Masih ingat ketika Yesus dicobai oleh iblis 3 kali di padang gurun? Selesai berpuasa 40 hari 40 malam. Yesus berkata ada tertulis. Yang kedua Yesus berkata ada tertulis. Yang ketiga Yesus berkata ada tertulis. Seorang anak muda yang selalu bersekutu dengan firman. Firman Tuhan itu tinggal teringat di dalam pikirannya.
ketika musuh menyerang, dia akan sangat mahir untuk menggunakan, dia akan sangat peka, dia punya kepekaan untuk melawan serangan iblis dengan firman Tuhan. Tapi kalau kita gak pernah baca, yang kita baca selalu mungkin apa? Mungkin buku, novel, komik, sinetron atau apa, drama. Yang kita ingat nanti percakapan drama itu. Karena kita gak pernah bersekutu dengan firman. Tapi kalau kita selalu bersekutu dengan firman, dikatakan Roh Kudus itu akan mengingatkan kita apa yang Tuhan sudah katakan dengan sangat peka. Kita bisa mengeluarkan firman itu. Sehingga kita bukan hanya bertahan tetapi menyerang dan mengalami kemenangan. Ayat terakhir ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh. Rohnya besar, Roh Kudus berarti. Dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Doa dan permohonan berbicara mengenai hubungan dengan Tuhan. Komunikasi yang tetap terjalin. Itu yang membuat kita menang. Dari selengkap senjata Allah. Dalam Efesus 6 ada 3 aplikasi sederhana yang bisa dilakukan oleh generasi muda. Yang pertama, generasi muda kuatlah di dalam Tuhan. Kalian boleh pandai, boleh hebat, boleh sukses, boleh kaya, boleh berhasil. Jangan gantikan ketergantungan kita dengan Tuhan dengan semua pencapaian kita. Kita bisa kuat hanya di dalam Tuhan. Yang kedua, kenakan seluruh selengkap senjata Allah. Tadi ada 6. Ada ikat pinggang kebenaran, baju sirah keadilan, kasut kerelaan memberitakan Injil. Perisai iman, ketopong keselamatan, pedang roh. Pakai itu setiap hari. Dan yang terakhir, yang ketiga, berdoalah setiap waktu. Kalau itu yang kita lakukan, kita bisa mampu melewati situasi kondisi apapun. Bahkan seperti yang kita alami hari ini. Tak seorang pun anak muda akan kalah. Tapi akan menang dari satu kemuliaan sampai kemuliaan yang berikutnya. Haleluya. Amin. Mari pejamkan mata kita sejenak. Arahkan hati kita kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu. Meteraikan di dalam hati kami. Di tengah kondisi yang sukar seperti ini kami gak mau menyerah. Kami bukan orang-orang yang loser pecundang. Kami generasi muda yang gagah perkasa yang kuat. Bukan karena kekuatan kami. Tapi karena Tuhan tinggal di dalam hidup kami. Bahwa kami Tuhan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan berikutnya. Bahwa kami bisa beradaptasi. Bukan hanya sekedar bertahan bahkan. Berkarya. Membawa kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari nyanyikan lagu ini sama-sama dari awal. Sebagai doa kita. Katakan haleluya. Kemurahan-Mu tiada terukur. Dalamnya kasih-Mu menjamah hatiku. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Kau telah angkat hidupku. Dan tebus dosaku. Betapa berharga diriku di hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Terbayang Kau mati ganti dosaku. Kau telah angkat hidupku. Dan tebus dosaku. Katakan bersama-sama dengan segenap hati. Kau telah ubah hidupku jadi baru. Tiada kata terlukiskan untuk ungkapkan syukurku. Kau telah ubah hidupku jadi indah. Kini ku hidup hanya untuk menyenangkan-Mu. Katakan kau telah ubah. Dengan segenap hati generasi muda. Jadikan doa kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih. Hidupku jadi indah. Kini ku hidup hanya untuk menyenangkan-Mu. Sekali lagi kau telah ubah. Kau telah ubah. Hidupku jadi baru.
Tiada kata terlukiskan untuk ungkapkan syukur. Kau telah ubah hidupku jadi indah. Terima kasih ya Tuhan. Ku hidup hanya untuk menyenang. Mari kita sembah Dia. Horalana masyikaralana matakarala. Generasi muda, mari angkat hati dan suara kita kepada Dia. Mari datang mendekat kepada Dia. Karena kita kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kami mendekat kepadamu ya Tuhan. Kami perlukan Engkau ya Yesus. Tuntun hidup kami, tuntun generasi mudamu ya Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Tuntun kami generasi mudamu berjalan dalam kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan, Kau telah ubah hidupku jadi baru. Tiada kata terlukiskan untuk ungkapkan syukurku. Kau telah ubah. Terima kasih ya Tuhan. Hidupku jadi indah. Kini ku doa kami, doa kami. Hanya untuk menyenangkan-Mu. Generasi muda dimanapun kalian berada, arahkan hati kita sekali lagi kepada Tuhan. Renungkan firman yang baru saja kita dengar. Di tengah-tengah kondisi yang seperti ini harusnya kita bisa beradaptasi. Bahkan bukan hanya tinggal pasif, justru aktif berkarya. Kita pasti bisa lakukan sesuatu. Dalam pelayanan, penginjilan, studi. Hidup kita sebagai anak di rumah, di keluarga kita masing-masing. Oh, banyak hal yang Tuhan mau kerjakan. Jangan dibatasi dengan kondisi pandemik. Jangan dibatasi dengan kondisi yang sukar. Jangan membandingkan dengan masa lalu. Jangan berharap kapan berakhir. Lalu kita do nothing. Tuhan desain kita untuk kita bisa bertahan. Tuhan desain kita mengadakan perlawanan pada hari yang jahat. Oleh karena itu berapa banyak generasi muda yang berkata, Tuhan aku mau mengaplikasikan kebenaran firman ini. Yang pertama, kuat di dalam Tuhan. Kita boleh kaya, hebat, berprestasi. Tapi tinggallah di dalam Dia, andalkan Dia dalam segala sesuatu. Yang kedua, kalian berkata, Tuhan aku mau kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, ikat pinggang kebenaran, baju sirah keadilan, kasut kerelaan memberitakan Injil, perisai iman, ketopong keselamatan, bahkan pedang roh. Dan yang ketiga, yang terakhir, kita mau hati kita berdoa setiap waktu seperti yang Alkitab ajarkan. Kalau engkau berkata demikian, taruh tangan kananmu di dadamu. Izinkan Pastor Bernard berdoa, Tuhan hamba-Mu sebagai hamba Tuhan berdoa buat generasi muda dimanapun mereka berada. Tuhan bawa tuntun hidup mereka berjalan dalam kehendak dan rencana Tuhan. Tidak tertipu dengan tipu daya iblis, tipu muslihatnya mengombang-ambingkan, membingungkan, menggerogoti iman daya dalam. Tapi justru firm dengan kebenaran, firm dengan firman-Mu ya Tuhan. Dan yang kedua ya Tuhan, tuntun generasi muda-Mu untuk berkarya, beradaptasi dengan hebat. Dan menjadi berkat bagi kehidupan banyak orang dimanapun mereka berada. Hamba-Mu melepaskan berkat ini. Turun melimpah dalam setiap kehidupan generasi muda. Jangan tinggalkan seorang pun dari mereka. Tuntun mereka, bawa mereka dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang berikutnya. Terima kasih ya Tuhan. Meteraikan firman-Mu, meteraikan lawatan-Mu dan urapan-Mu yang tinggal dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Generasi muda yang diberkati Tuhan, katakan bersama-sama haleluya. Amin. God bless you all. Wow, saya percaya kita semua diberkati dengan firman Tuhan yang ada. Mari hidup menjadi berkat buat banyak orang dan mari hidup berkemenangan. Oleh sebab itu buat teman-teman yang mungkin hari ini belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Untuk kita bisa hidup berkemenangan, langkah awal yang pertama adalah mari kita bersama-sama menerima Tuhan sebagai Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Satu-satunya pribadi yang menjadi pegangan di dalam hidup kita. Buat teman-teman yang belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari arahkan tangan kalian ke layar gadget kalian dan saya akan pimpin di dalam doa, teman-teman ikuti doa saya.
Bapa yang baik, terima kasih Engkau memelihara hidup kami, memberikan kepada kami kehidupan yang luar biasa. Tuhan, hari ini kami mau memberikan hati kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya dengan mulut dan hati kami kalau Engkau adalah Tuhan, Juru Selamat satu-satunya di dalam kehidupan kami yang sudah rela mati, ganti tebus setiap dosa kami, dan Engkau bangkit atas hidup kami. Tuhan, mari Tuhan lanjutkan kehidupan-Mu di dalam hidup kami sehingga kami menjadi pribadi yang bertumbuh kuat di dalam iman, bertumbuh kuat di dalam Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, kami terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan hari ini buat teman-teman semua, mari kita bersama-sama angkat kedua tangan kita. Mari kita sama-sama berdoa biar hari ini berkat yang terbaik daripada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus menyertai kehidupanmu. Dimanapun engkau berada, kemanapun engkau melangkah, Tuhan akan memegang tanganmu dengan tangan yang membawa kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah anak muda yang hebat, jadilah anak muda yang kuat di dalam Tuhan dari hari ini sampai selama-lamanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, God bless you.